Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina Mas, halo. Baik, Dok. Bisa saya awali terlebih dahulu, nggih? Silakan, silakan, Mas, silakan. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya. Pada malam ini bisa kita lanjutkan kembali kajian internal dari komunitas dokter mengaji Indonesia yang akan dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Salim Al-Muhtar MA Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Izinkan kami sebagai moderator membersamai pengajian malam hari ini. Insya Allah, pada malam ini kita akan membahas tentang target tauhid adalah tazkiyatun nafs. Untuk randonya, setelah pembukaan, akan dilanjutkan dengan pemaparan materi kajian oleh Ustadz. Kemudian setelahnya, insya Allah, ada waktu untuk tanya jawab dan diskusi. Baik, kiranya sudah bisa kita mulai. Kepada Al-Ustadz Salim Al-Muhtar, Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan. Falyatafaddal mashkura. Baik, jazakallah khair. Sebelumnya, apa kira-kira forum sudah memenuhi persyaratan? Kira-kira sudah cukup jumlahnya untuk dimulai? Ada ada kesepakatan tidak dari forum itu dengan minimal jumlah berapa yang harus hadir untuk bisa dimulai atau mungkin bagaimana? Kira-kira jumlahnya berapa Mas yang hadir Mas? Untuk saat ini masih 15, Dok. Baik, Masih baik. masih 15 peserta, Ustadz. Baik, baik. Nah, nah, nah. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. معاشر المسلمين، إخواني في الدين،
Azani Allah wa iyyakum rahimani rahimakumullah. Jemaah sekalian, rekan-rekan dari KDMI yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin dan takdirnya, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian yang dikemas, dikoordinir oleh rekan-rekan dari KDMI sebagai bentuk pembekalan sekaligus pemantapan dan juga khususnya pastinya adalah yaitu sebagai pegangan dasar di dalam menjalankan konsekuensi selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita awali kajian ini yaitu dengan bab materi tema tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam. Diawali dengan pertama yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal Rasulnya dan juga mengenal agama Islam. Mudah-mudahan prinsip-prinsip ini bisa benar-benar menjadi landasan fondasi yang fundamental, yang kuat, yang kokoh, yang nantinya dari fondasi tersebut akan terbangun, yaitu sebuah bangunan yang siap menghadapi segala macam tantangan, rintangan, khususnya di masa-masa yang akan datang dari mulai hari ini, esok, dan selanjutnya, yang pastinya adalah tantangan, rintangan yang tidak mudah, yang akan semakin berat, beragam, dan juga bahkan tidak sedikit yang bentuknya adalah sesuatu yang tidak mudah dideteksi, samar-samar. Sehingga perlu terus untuk kita meningkatkan kualitas dari benteng, dari pondasi yang kita miliki. Karena pondasi yang kita miliki yang akan membuahkan yaitu keimanan bagi seseorang dan iman itu sendiri punya sebuah kode etik yang tidak terlepas dari definisi iman itu sendiri adalah yazidu wa yanqus. Bisa bertambah dan juga bisa berkurang, bisa naik dan juga bisa turun. Sehingga memberikan sebuah motivasi bagi kita semua untuk selalu kita berusaha, berupaya untuk bisa yaitu mengambil langkah-langkah dengan bahasanya mungkin yaitu perlu effort dari kita untuk minimal menjaga tentang kestabilan dari iman kita walaupun sunnatullah, karena kita adalah seorang manusia
yang lemah, yang tidak luput dari alpa, lupa, dan dosa, dan seterusnya, yang juga kadang-kadang berpengaruh terhadap frekuensi, temperature mungkin, ataupun apa bahasanya, atau bahkan mungkin bahasanya yaitu imun dari keimanan kita bisa menurun, dan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa diindahkan bagi kita seorang manusia. Sehingga bagaimana setiap dari kita untuk selalu punya effort bisa yaitu menstabilkan, bahkan sebuah obsesi yang lebih dari hanya sekedar menstabilkan, yaitu ada upaya, ada effort untuk selalu meningkatkan keimanan kita, yaitu dengan amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan di sisi lain kita bisa menjaga, melindungi, dan juga menjauhkan diri kita dari hal-hal yang akan nanti berdampak terhadap turunnya keimanan kita. Salah satu bukti bagaimana nilai keimanan seseorang yaitu meningkat atau ada semacam sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa nilai-nilai keimanan seseorang itu stabil atau bahkan mungkin meningkat dengan ada sarana yang perlu kita gunakan, yang harus kita jalankan, lakukan, sehingga keimanan seorang hamba minimal ada proteknya atau terprotek, imun, value dari iman tersebut yaitu bisa terjaga dari hal-hal yang akan mengurangi, dan mudah-mudahan yaitu bisa sampai nantinya meningkatkan dari kualitas keimanan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke poin tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan tauhid, yang juga pastinya masih korelasi dengan, karena dari semuanya mengarah kepada satu titik, yaitu adalah tauhidullah azza wa jalla, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari tauhid ini yang sekaligus menjadi konsekuensi Allah Ta'ala menciptakan manusia, jin dan manusia, adalah mentauhidkan Allah Ta'ala, hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Tauhid yang menjadi utama sekaligus menjadi konsekuensi Allah Ta'ala lalu Ustaz. ya tadi agak terputus mungkin sinyalnya, nampaknya kurang stabil di sini. Baik, tapi masih
Terdengar Mas ya? Terdengar sejak Allah? Ya Ustaz, terdengar jelas. Masih terdengar. Halo? Halo? Ya Ustaz, halo Ustaz. Kedengaran nggak suara Mas? Terdengar Ustaz, jelas Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah. Baik, kami lanjutkan. Tauhid target utamanya adalah tazkiyatun nafs. Jadi poin-poin yang nanti kami coba akan sampaikan tentang yaitu tauhid. Targetnya adalah tazkiyatun nafs, bahwa misi dari setiap para nabi dan rasul adalah mentauhidkan, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan sarana bagaimana para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk mengajak dari setiap umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sarana tazkiyatun nafs, dengan sarana atau dengan media yaitu tazkiyatun nafs. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bahwa tazkiyatun nafs menjadi target utama dari setiap misi para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mengajak para umatnya yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tazkiyatun nafs? Nanti kami akan jelaskan. Dan yang terakhir, 3 poin yang mendasar di dalam tema ini. Yang terakhir yaitu bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hamba-hamba yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam artian yaitu hamba yang memiliki hati yang bersih, yang suci, yaitu pastinya dengan proses tazkiyatun nafs yang menjadi target utama dari tauhidullah azza wa jalla. Bagaimana hati yang bersih dan apa reward yang akan didapat, nanti kami akan jelaskan insyaallah di poin yang ketiga. Dan yang pertama, kita awali yang pertama, tauhidullah azza wa jalla targetnya adalah yaitu dari tauhidullah azza wa jalla, targetnya adalah tazkiyatun nafs. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap hambanya dari bangsa jin dan manusia, tidak ada yang lain hanya untuk beribadah kepada Allah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita lalui dalam bab yang sebelumnya atau pertemuan yang sebelumnya, yaitu pastinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan seutuhnya. Mentauhidkan Allah taala yaitu di dalam bagian rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian dalam asma wa sifatnya. Karena tidak mungkin seseorang akan bisa yaitu maksimal totalitas di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam 3 bagian ini. Sehingga tauhidullah azza wa jal yang targetnya adalah yaitu dengan tazkiyatun nafs, otomatis
yaitu dengan mentauhidkan Allah di dalam 3 bagian tersebut. Kemarin sudah kita jelaskan di dalam pertemuan sebelumnya tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, serta korelasinya, dan juga bagaimana esensi dari tauhidul rububiyah, uluhiyah, dan juga al-asma wa sifat, dan seterusnya. Sehingga ketika seorang hamba di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tepat, maksimal, dan dia bisa seutuhnya di dalam 3 bagian tersebut, menjadi seorang hamba yaitu masuk di dalam tahapan bahwa hamba tersebut secara automatically dia masuk di dalam langkah-langkah atau di dalam yaitu media sarana tazkiyatun nafs. Bisa dipahamin Mas ya. Tauhidullah azza wa jal dengan seutuhnya, ketika seorang hamba mentauhidkan Allah dengan seutuhnya dengan 3 bagian tadi, berarti dia itu memasuki tahapan langkah tazkiyatun nafs. Ada gambaran? Kira-kira para dokter gimana? Karena di sini tidak cukup dengan sekedar mendengar, tapi perlu kita coba sedikit mencernanya. Bagaimana? Paham kira-kira? Halo? Halo? Baik, Ustaz. Nah, bisa dipahamin? Paham, Ustaz. Halo? Ya bisa dipahami Ustaz. Nah, gimana para dokter? Karena forum ini kami yakin bagaimana kira-kira dipahaminya bagaimana? Karena tauhidullah kami coba ulangi lagi, coba nanti bisa di WA atau bisa dijawab. Tauhidullah azza wa jal dengan seutuhnya dengan 3 bagian yang ada di dalam tauhidullah, berarti seseorang atau seorang hamba yaitu masuk di dalam langkah yang namanya tazkiyatun nafs. Bagaimana kira-kira? Apa gambaran yang bisa ditangkap dari ibarah atau dari rumus ini? Bahwa seorang hamba ketika mentauhidkan Allah, berarti dia sudah memposisikan, menempatkan, dan sekaligus yaitu otomatis dia itu meyakini bahwa hal-hal yang tidak sejalan dengan tauhidullah azza wa jal, yang bertentangan dengan tauhidullah azza wa jal, berarti orang tersebut atau yang bersangkutan belum bisa dikategorikan yaitu melakukan tazkiyatun nafs, atau belum sampai kepada tingkatan tazkiyatun nafs. Karena nanti poin yang kedua yang akan kami jelaskan yaitu apa itu tazkiyatun nafs. Ini kami agak sedikit terus terang
mulai coba kami angkat value dari pembahasannya. Karena forumnya ini forum-forum saudara-saudara kita yang punya EQ-nya nggak sembarangan. Bahkan mungkin ada yang bukan cuma sekedar pintar, tapi mungkin juga smart. Ini poin tentang tauhid sangat-sangat benar-benar yaitu mendalam sebenarnya. Karena nanti akan punya semacam ada semacam sinergi ya, ada sinergi dengan poin yang pertama, dengan yang kedua, dan juga yang selanjutnya. Tauhidullah Azza wa Jal, Tauhidullah Azza wa Jal yang seutuhnya dengan 3 bagian di dalamnya, yaitu akan memberikan seseorang yaitu masuk di dalam langkah yang namanya tazkiyatun nafs. Apa sebabnya? Mengapa Tauhidullah tersebut akan menjadikan seseorang itu masuk di dalam tahapan yang namanya tazkiyatun nafs? Karena dengan tauhidullah akan mensterilkan. Ini poin dari tazkiyatun nafs. Karena tazkiyatun nafs ada 2 bagian yang prinsip yang pokok dari tazkiyatun nafs. Dari tazkiyatun nafs ada 2 prinsip yang ada di dalamnya. Nanti bisa dicatat. Yang pertama adalah yaitu takhliyah, dan yang kedua adalah tahliyah. Perlu dicatat, yang pertama adalah takhliyah, yang kedua tahliyah. Yang pertama pakai ha, yang kedua pakai ha. Siapa yang bisa menjawab dengan tepat dan benar 2 prinsip yang ada dalam tazkiyah ini? Ada diskon voucher umroh dari saya nanti. Di sini Ustaz. Silakan. Takhliyah artinya menghilangkan atau membersihkan sifat-sifat yang tercela, Ustaz. Sedangkan tahliyah berarti menghiasi diri dengan sifat yang baik, Ustaz. Ahsan, barakallahu fiik. Dengan Mas siapa nih? Afif, Ustaz. Oh, Masya Allah, Mas Afif. Masya Allah, Masya Allah. Jamil, ahsan, barakallahu fiik. Itu dia poinnya. Itu yang prinsip, dan ini perlu nanti dicatat. Perlu dicatat dan harus menjadi prinsip setiap dari kita. Jangan lupa, ketika kita sudah mengikrarkan diri kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seutuhnya, dan kita sudah masuk di dalam tahapan tazkiyah, berarti konsekuensi dari tazkiyah adalah 2 prinsip yang ada di dalamnya, yaitu takhliyah kemudian tahliyah. Karena ketika seseorang juga tidak seutuhnya yaitu di dalam mengambil langkah tazkiyah, akan berdampak terhadap tauhidnya otomatis. Karena tazkiyatun nafs itu juga menjadi target utama dari tauhidullah azza wa jal, dan itu misi dari setiap para nabi dan rasul. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang visi misi dari para nabi dan rasul, yaitu mengajak umatnya wa yuzakkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkikum, dan seterusnya. Diawali sebelum para nabi dan rasul, yaitu mengajarkan tentang kitab-kitabnya, tentang Al-Quran, tentang isi daripada agama itu sendiri, tentang ibadah, tentang apa saja yang menjadi yaitu muatan agama tersebut, risalah tersebut. Dari setiap nabi dan rasul mengawalinya dengan wa yuzakkikum, dengan tazkiyah dulu. Mempersiapkan dari setiap hambanya, dari setiap umatnya, yang awalnya mereka itu berada di dalam tempat yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kotoran, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan kultur, dengan agama khususnya.
kemudian mereka persiapkan setelah melalui tahliyah menuju kepada tahliyah, yaitu mereka persiapkan umat mereka, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan umatnya, yaitu dengan dihiasi dengan tauhid, dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Baru mereka juga disampaikan tentang beberapa hal-hal yang kembali kepada ibadah, hablum minallah, dan juga hablum minan nas. Contoh yang real di dalam proses dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pasti juga sejalan dengan dakwah para nabi dan rasul yang sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Mekah jahiliyah dulu, sebelum diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ada di antara mereka kultur-kultur mereka, walaupun mereka juga ada beberapa kultur-kultur yang sifatnya nilai-nilai adab yang baik, seperti suka menjamu tamu, suka menolong orang, kemudian juga kultur-kultur yang lain yang sifatnya adalah akhlak-akhlak budi pekerti yang akhirnya juga mendapatkan yaitu recommended di dalam agama. Tapi yang lebih dominan, yang lebih besar yang ada pada waktu itu adalah banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan yaitu tazkiyatun nas, dan otomatis tidak sejalan dengan at-tauhid, tauhidullah azza wa jal. Yang paling utama, yang pokok, yang inti, yaitu adalah kesyirikan yang cukup dominan yang ada pada waktu itu. Sehingga misi utama dari setiap para nabi dan rasul, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak kepada tauhid, dan sekaligus adalah memberikan tazkiyah kepada mereka, tazkiyatun nafs kepada mereka, mengajak umat yang ada pada waktu itu dalam keadaan kesyirikan kepada tauhidullah azza wa jalla, mengajak umat yang ada pada waktu itu dalam khianat, kemudian mereka tidak jujur, kemudian mereka memutus tali silaturahim, mereka membina atau mereka mendolimi yang lemah, dan juga yang lainnya. Proses tauhidullah, proses dari yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya adalah tazkiyatun nafs, mengajak mereka dari kesyirikan menuju tauhid, dari khianah menuju kepada amanah, dari kebohongan menuju kepada kebenaran, dan dari hal-hal akhlak-akhlak budi pekerti yang tidak mulia, diajaklah, dibawalah, dibersihkan, dihiasi hati-hati mereka dengan akhlak-akhlak budi pekerti yang mulia, yang agung, yang paling tertinggi adalah yaitu mentauhidkan Allah azza wa jalla, mentauhidkan Allah azza wa jalla. Sehingga masyarakat yang ada pada waktu itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tahapan-tahapan dakwah, metode dakwah, fase-fase dakwah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalui, dengan tahapan-tahapan yang sangat sempurna, dengan langkah-langkah yaitu yang sangat tepat, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengajarkan mereka, menyampaikan mereka tentang ibadah, tentang bagaimana yaitu menjalankan konsekuensi selaku hamba Allah dan yang lainnya, fase yang terbesar dari dakwah Nabi, yang paling banyak waktu dan juga tenaga, energi dan seterusnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawalinya yaitu dengan tazkiyatun nafs, dengan tauhidullah, yang target utamanya adalah tazkiyatun nafs. Bagaimana mempersiapkan jiwa mereka,
mempersiapkan hati-hati mereka, menyiapkan pondasi mereka, yaitu hati-hati mereka, karena hati adalah menjadi sebuah pondasi yang sangat fundamental, yang prinsip, yang akan bisa memberikan impact keluar, yang bisa memberikan impact kepada seluruh anggota tubuh, karena hati bagikan raja dan anggota tubuh adalah sebagai bala tentaranya. Sehingga itu menjadi target utama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mentauhidkan atau menyampaikan tauhid, yaitu tentang tazkiyatun nafs. Targetnya mempersiapkan hati-hati mereka, yaitu hati yang sudah terlepas, hati-hati yang sudah disterilisasi dari akhlak-akhlak budi pekerti yang tidak benar, yang tidak lurus, yang tidak sejalan dengan kultur, apalagi dengan agama, menuju kepada yaitu akhlak-akhlak budi pekerti yang mulia, yang agung, yang sejalan dengan agama, dan khususnya yaitu tentang tauhidullahi azza wa jalla. Ini poin yang kedua. Setelah tadi at-tauhid, bagaimana muatan tauhid itu mengandung tazkiyatun nafs, dan yang kedua yaitu tentang tazkiyatun nafs yang punya dua prinsip di dalamnya, takhliyah dan juga tahliyah. Walaupun poin tazkiyatun nafs ini sangat penting, jangan lupa tazkiyatun nafs adalah materi yang paling penting dan sangat dibutuhkan dari semua materi yang ada. Karena materi ini para ulama yang terdahulu dan juga yaitu kembali kepada pedoman kita, qudwah kita, guidance kita yang pertama, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dakwanya sebelum yang lain, yaitu dengan tazkiyatun nafs. Sehingga kita pun juga harus mengambil langkah sebagaimana yang dijalankan, yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan salafus saleh yang datang setelah mereka, yaitu juga bagaimana kita mempersiapkan hati-hati kita, yaitu melalui proses tazkiyatun nafs. Di dalam materi tazkiyatun nafs, insya Allah nanti bisa dibaca, bisa diperdalam tentang kaidah-kaidah. Yang mana sih kaidah-kaidahnya, rumus-rumusan tentang tazkiyatun nafs itu? Dan juga bagaimana metode tazkiyatun nafs yang ada pada as-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama sudah memberikan SOP-nya. Salah satu contohnya, tazkiyatun nafs adalah pastinya kembali kepada panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak dinamakan tazkiyatun nafs ketika mereka hanya sekedar dengan misalnya, yaitu mengatasnamakan manajemen qalbu, misalnya, manajemen qalbu, pembersihan hati, tapi caranya tidak kembali kepada metode cara yang datang dari agama, pastinya tidak tepat dan tidak benar dan tidak akan menghasilkan kepada target yaitu yang diharapkan. Seperti misalnya bersemedi, atau mungkin juga seperti misalnya dengan istilahnya kemarin pernah ada salah seorang dokter bertanya itu tentang bagaimana memberikan sebuah semacam obat lah atau apalah yang bisa memberikan ketenangan bagi seseorang yang terganggu jiwanya dan seterusnya, yaitu dengan cara dia itu harus kemarin itu seperti yoga apa katanya gitu kan, yoga yang coba dikemas atau coba diinovasi dengan beberapa bentuk-bentuk yang didekatkan dengan Islam menurutnya, wallahu a'lam, tapi kami kurang pas sebenarnya, karena itu juga masih ada beberapa indikasi-indikasi yang tidak murni datang dari agama Islam, dari sunnah. Karena agama sudah memberikan solusi, juga memberikan cara, berarti sudah tidak ada alternatif lain untuk mengambil cara yang lain selain agama, selain panduan tuntunan yang datang dari agama Islam, tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga metode tazkiyatun nafs sudah ada SOP-nya, sudah dijelaskan oleh para ulama. Karena tazkiyatun nafs yaitu sebagai bentuk target dari tauhidullah azza wa jal, bagaimana seorang hamba bisa benar-benar
yaitu mempersiapkan hatinya menjadi hati yang tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, setelah melalui yaitu tauhidullah yang seutuhnya dan di dalamnya ada muatan tazkiyatun nafs yang akan menjadikan hati seseorang yaitu menjadi hati yang bersih. Dan ini adalah menjadi sebuah obsesi, cita-cita, harapan kita semua. Apa itu hati yang bersih? Di dalam Al-Quranul Karim, hati yang bersih dibahasakan dengan yaitu bahasa qalbun salim. Dengan qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang suci. Dijelaskan oleh para ulama tafsir dari ayat ini, salah satunya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya dan juga beberapa ulama yang lainnya menjelaskan bahwasanya al-qalb as-salim atau qalbun salim yang nanti akan menjadi bekal utama kita untuk nanti kita bawa menghadap Allah Ta'ala, karena ini adalah satu-satunya bekal yang sangat berharga dan bernilai dan pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari Allah Ta'ala tidak akan menerima dari apapun seorang hambanya, hartanya, keturunannya, jabatannya, apapun yang dia miliki, kecuali seorang hamba yang datang menemui Allah Ta'ala dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, yaitu hati yang tunduk patuh taat kepada Allah Ta'ala, hati yang pada akhirnya yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati seseorang sampai kepada tingkatan qalbun salim pastinya tidak akan mudah dengan begitu saja datang. Suddenly, tiba-tiba, pastinya adalah dengan proses, pastinya dengan tahapan, pastinya penuh dengan beberapa langkah-langkah, yaitu dengan tazkiyatun nafs. Qalbun salim adalah hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya, yaitu menjadi hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hatinya adalah hati yang benar-benar tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki gelar yaitu qalbun salim, yang nantinya akan menjadi bekal utama kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Kami ucapkan jazakumullah khairan Wa iyyakum. kepada Ustadz Salim Al-Mutar MA Hafizahullah Ta'ala atas pemaparan materi yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi baik ilmu yang diamalkan maupun ilmu yang meresap dalam hati kita. Amin, amin. Kemudian kami persilakan kepada para dokter sekalian, sekiranya ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, baik terkait materi pada malam hari ini maupun ada hal lain yang perlu ditanyakan, kami persilakan kepada para dokter. Falyatafadhal masykurah.
Monggo para dokter, apabila ada yang perlu didiskusikan, bisa lewat audio langsung atau via chat bisa. Monggo Dokter Rian bisa langsung bertanya. Nah, boleh tafadhol, silakan. Nah, Ustadz, barakallahu fiik Ustadz, jazakallahu khair Ustadz atas paparannya. Pada moderator, Anda ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Afwan Ustadz ingin meluruskan ini saja, konsep ya Ustadz ya, tentang tazkiyatun nafs ini. Ya, Eh, disandingkan dengan pembelajaran kita tentang tauhid Ustadz, tentang ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Apakah pembelajaran tazkiyatun nafs ini sebagai jalan atau eh, yang kita tempuh dulu supaya kita eh, bisa memahami tentang tauhid begitu? Atau justru kebalikannya Ustaz, kita belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dengan target tazkiyatun nafs dan berujung tadi yang saya sampaikan qalbus salim atau hati yang suci. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Seperti yang pertama, jazakallah khair bagi penanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik khususnya bagi penanya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Seperti yang kami sampaikan bahwa seseorang ketika belajar, yaitu seperti yang kita lalui di dalam tahapan materi ini, itu dengan mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam, prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam, yang automatically yaitu menjadi tahapan-tahapan bagi seorang hamba di dalam mengenal Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus di dalamnya yaitu ada muatan-muatan tazkiyatun nafs yang tidak bisa dipisahkan. Karena tidak mungkin seseorang ketika dia yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertentangan dengan tauhid itu sendiri dan juga akan tidak sejalan dengan konsep tazkiyatun nafs. Jadi tidak bisa dipisahkan antara tauhidullah dengan konsep tazkiyatun nafs. Karena tauhidullah berjalan di dalamnya juga yaitu ada konsep takhliyah dan tasfiyah. Takhliyah dan tahliyah. Automatically. Karena ketika seseorang dengan mengenal Allah, otomatis dia akan meninggalkan hal-hal yang namanya kesyirikan di dalam segala hal. Ketika dia mengenal Allah, akan tumbuh di dalam jiwanya bagaimana dia untuk bisa benar-benar utuh di dalam hablum minallah dan juga hablum minan nas. Otomatis dia yaitu sekaligus di dalam tauhidullah
otomatis di dalamnya dia juga melakukan tazkiyatun nafs. Karena tidak bisa dipisahkan antara tauhidullah dengan tazkiyatun nafs. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Nah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari kolom komentar. Baik. Nah, Hmm, Ustadz, adakah kaitan karakter yang emosional atau mudah marah dengan ketidaksempurnaan tauhid? baik. Nah, bagus sekali. Bagus sekali. Nah, bagus sekali. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Ikhwani al-aizza, rahimani rahimakumullah. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami mengajak diri kami dan juga rekan-rekan semua, baik para dokter dan juga saudara-saudara kita, muslimin, muslimah, di mana saja berada, untuk kita sama-sama, yaitu belajar dan mengulangi lagi dan memperdalam lagi tentang tazkiyatun nafs. Karena ini pelajaran, bab, materi yang selalu kita butuhkan. Salah satunya di dalam bab tentang tazkiyatun nafs, setelah kita mengenal tentang yaitu prinsip yang ada dalam tazkiyatun nafs, kemudian kita kenal kaidah-kaidahnya, kita juga mengenal bahwasanya tazkiyatun nafs itu punya target utama. Target utamanya adalah hati. Dari target utama ini, hati itu ada beberapa celah-celah pintu-pintu yang dijelaskan oleh para ulama, yang celah-celah pintu itu perlu bagi setiap dari kita untuk kita selalu tingkatkan tazkiyatun nafs. Ketika kita tidak bisa membentengi hati kita, karena hati itu bagikan benteng, bagikan sebuah benteng besar yang penuh banyak dengan pintu-pintunya dan juga celah-celahnya. Sehingga kita harus benar-benar untuk selalu dalam keadaan yaitu siap untuk bisa yaitu menjaga pintu-pintu dan celah ini jangan sampai itu masuk ke benteng tadi yang namanya hati, dengan beberapa sebab-sebab di antaranya yang akan berdampak nanti ketika kita tidak punya metode cara untuk melindungi benteng ini. Yang akan masuk adalah yaitu beberapa penyakit-penyakit hati yang akan berdampak terhadap hati seseorang dan otomatis juga akan berpengaruh terhadap emosionalnya, karakternya, akhlaknya, budi pekertinya. Salah satunya dari pintu-pintu celah yang hampir setiap dari kita sangat riskan dan sangat besar, yaitu terganggu atau istilahnya akan terketuk atau akan terbuka atau sampai jebol pintu-pintu celah ini hampir setiap dari kita melalui pintu kemarahan. Al-ghadab, subhanallah. Karena ketika dari pintu ini, subhanallah, kita tidak bisa mengkondisikannya, mengendalikannya, memanagenya, dan seterusnya, subhanallah, pasti akan berpengaruh kepada yaitu hati seseorang, dan otomatis karena di dalam hatinya, di dalam hati itulah tempatnya al-iman, dan mau tidak mau akan juga yaitu iman seseorang akan terganggu, terkontaminasi, nggak stabil, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga perlu untuk kita selalu menjaga hati ini, benteng ini dengan maksimal, dengan seutuhnya, menjaga, melindungi dari semua pintu-pintu celah yang nantinya akan bisa masuk ke dalam hati kita,
mengganggu, mengotori, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, itu akan berdampak kepada hati yang sakit. Kemudian hati itu akan menjadi keras dan pada akhirnya akan menjadi mati. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu salamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi hati kita yang menjadi pokok inti utama di mana di dalamnya yaitu tempatnya iman, tempatnya ketakwaan, tempat seorang hamba bagaimana untuk bisa memberikan implementasi yang muncul yang keluar yaitu kembali kepada hatinya. Karena ketika hati itu sakit tidak mudah untuk diobatin. Berbeda dengan hanya sekedar fisik yang sakit, sangat mudah untuk diobati dan tidak perlu lama serta panjang prosesnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam pertemuan malam ini bisa berikan manfaat khususnya buat diri kami dan juga buat rekan-rekan sekalian, segenap para dokter, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala yaitu jadikan pertemuan atau kajian ini, ilmu yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Walafa minkum, dan mungkin kami cukupkan. Nanti kami kembalikan ke MC. Untuk sementara kami tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustadz, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Salim Al-Mutar MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami izin akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waiyakum, naam, waiyakum. Pamit duluan, naam. Jazakallah khair. Baik, jazakallah khair Ustaz. Naam.